Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gopindah dari kelas 6C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perangkat lunak, yaitu tentang manajemen waktu proyek. Di sini langsung saja, waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Nah, di sini ada ininya. Tabelnya bisa dilihat. Knowledge area, initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Lalu ke berikutnya. Yang pertama ada planning. Mendefinisikan aktivitas, activity definition, yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure. Dari aktivitas ini, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Selanjutnya, pengurutan aktivitas sequencing, yaitu membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail, deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas, termasuk penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Lalu ke halaman berikutnya, yaitu ada alat bantu menyusun urutan aktivitas. Nah, yang pertama ada diagram jaringan proyek. Skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on Arrow, atau ADM, Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja, dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Lalu berikutnya, Precedence Diagram Method, PDM. Pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperhatikan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Lalu ke halaman berikutnya. Di sini ada planning. Estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual real yang dibutuhkan proyek. Batasan-batasan, asumsi aktivitas, dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Penyusunan jadwal. Menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Kemudian, tool menyusun pembuatan jadwal proyek. Yang pertama ada Gantt chart, dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagian dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Berikutnya ada metode jalur kritis, Critical Path Method, CPM. Analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi, umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Berikutnya, tool menyusun pembuatan jadwal proyek. Nah, berikutnya ada analisis PERT, Program Evaluation and Review Teknik. Analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas PERT. PERT memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, antara lain waktu optimis (TO), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Yang kedua ada waktu normal (TM), yaitu waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal.
atau tengah. Waktu pesimis TP, yaitu waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Nah, kita lanjut. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena ada 4 faktor, yaitu kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya, kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas. Yang keempat, lemahnya kinerja SDM atau sumber daya manusia pelaksana proyek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.